Ketika Mas Gaga Pergi adalah sebuah cerita pendek yang saya tulis sebenarnya tahun 1992. Tapi pertama kali diterbitkan di majalah Anida sebagai cerpen tahun 1993 dan pertama kali diterbitkan sebagai buku tahun 1997. Tapi percayakah bahwa pertama kali diterbitkan sebagai buku ini dicetak 10.000 eksemplar dan dalam seminggu habis walaupun belum dicetak sebagai buku. Bayangkan, sebuah buku yang inden. Itulah ketika Mas Gaga Pergi dicetakan pertama. Nah, seiring waktu ternyata sampai sekarang buku ini disukai oleh banyak orang. Kata beberapa orang sih buku legendaris. Ketika Mas Gaga Pergi bercerita tentang hubungan adik dan kakak bernama Gita dan Mas Gaga. Hubungan mereka sangat indah dan dekat. Sampai suatu hari terjadi sesuatu dengan Mas Gaga, yaitu Mas Gaga berubah. Seperti apa Mas Gaga berubahnya? Yang jelas Gita merasa sangat jauh dari Mas Gaga gara-gara Mas Gaga itu berubah. Nah, Gita tidak suka dengan perubahan Mas Gaga. Lalu hubungan mereka menjadi cukup jauh, bahkan sangat jauh. Lalu tiba-tiba muncul seseorang bernama Nadia Hayuning Tias dan tiba-tiba Gita bertemu dengan seorang lelaki bernama Yudi. Apa saja yang terjadi dan mengapa Gita sebal sekali ketika disuruh pakai jilbab oleh kakaknya, oleh abangnya Mas Gaga? Kamu harus baca ceritanya. Waktu saya menulisnya selama 1,5 jam setelah sholat tahajud dan itu bikin saya nangis. Sepanjang saya menulis saya menangis gitu. Karena apa? Karena saya terbawa dengan cerita ini. Nah, ternyata begitu pula yang dikatakan oleh mereka yang sudah membaca buku ini. Nah, ada penelitian dari Yono Naka, seorang pengajar dan peneliti dari Jepang. Waktu itu saya teliti tentang gerakan jilbab. Jadi saya ketemu banyak teman-teman remaja perempuan yang baru memakai jilbab. Katanya mereka ini buku mendorong saya memakai jilbab gitu. Banyak orang mengatakan bahwa buku ini mengubah hidup mereka. Seperti apa mengubahnya? Contoh yang paling dekat adalah adik saya, Asma Nadia. Dia mengatakan bahwa buku ini telah membentuk karakter dia. Dan menurutnya harusnya buku ini segera difilmkan. Kalau kata Kang Abik, buku ini bisa membentuk karakter banyak anak muda di Indonesia. Apalagi sekarang kita melihat adanya krisis identitas, krisis karakter, dan insya Allah dengan membaca buku ini dan kemudian menonton film ini, mudah-mudahan bisa menjadi alternatif solusi. Setiap hari selalu saja ada yang bertanya, Mbak Helvi, kapan nih film Ketika Mas Gaga Pergi ada? Kapan ya buku ini difilmkan? Wah, saya juga nggak bisa jawab. Kemudian muncul komunitas Sahabat Mas Gaga. Komunitas Sahabat Mas Gaga adalah mereka beragam usia, dari mulai anak kecil sampai dengan remaja sampai yang sudah tua mengatakan bahwa Ketika Mas Gaga Pergi harus difilmkan. Lalu kami pun berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana caranya supaya Ketika Mas Gaga Pergi bisa difilmkan. Lalu kami sepakat untuk membuat crowdfunding. Crowdfunding adalah pendanaan gotong royong di mana setiap orang bisa menyumbang semampu mereka, sebisa mereka, seikhlas mereka untuk mendukung film ini. Untuk crowdfunding dan keterangan-keterangan lainnya bisa dilihat di website www.masgaga.com. Waktunya kita bangkitkan kembali perfilman Indonesia dan saatnya Ketika Mas Gaga Pergi kamu tonton di bioskop.